Kami dari tim UKM Aufi kembali mendapat kesempatan berkunjung ke Koperasi Keluarga Guru Jakarta (KKGJ). Ini adalah untuk ketiga kalinya di dalam kesempatan-kesempatan yang telah kami peroleh dari gerakan koperasi guru sekolah dasar. Walaupun koperasi guru-guru sekolah dasar, guru SD, tetapi sempat membuat kejutan luar biasa Presiden kita. Waktu itu ketika ada Harkopnas di Senayan, Presiden adalah merasa heran, oh ada koperasi guru yang sangat besar. Nah, pada hari ini Ketua Umum KKGJ Bapak Taya akan menjelaskan tentang perjalanan KKGJ yang sekarang menjadi salah satu koperasi besar di Indonesia dengan berbagai prestasinya, dengan begitu banyak kegiatan bidang usaha yang telah dilakukan. Selamat siang Pak Taya. Selamat siang. Mohon dijelaskan tentang apa gerakan koperasi yang ada di lingkup sekolahan, di lingkup pendidikan ini kan juga tidak cukup banyak yang bisa sebesar koperasi KKGJ ini, Pak. Silakan Pak Taya. Baik, mohon izin. Silakan Pak. Terima kasih Pak Yon. Alhamdulillah sudah berkesempatan mengunjungi kami. Sebelumnya 2 tahun terakhir ini buat kami kehilangan seseorang tua kami, nasihat Profesor Dr. Agustin yang membesarkan KKGJ. Iya. Dan setahun kemudian Ketua Umum kami yaitu Pak Darso Sartono, dan Juli 2021 ya sudah aktif, dan kemudian pengurus melakukan kegiatan rapat sesuai dengan tuntutan anggaran dasar, di mana harus dilakukan pergantian antar waktu. Dan bulan Juli 2021 melakukan rapat khusus pengurus untuk menentukan ketua umum. Nah, hasil dan musyawarah rapat pengurus sesuai dengan tuntutan anggaran dasar tadi, saya Tahya ditunjuk oleh mereka untuk meneruskan. Ini artinya juga kader terbaik ya Pak? Insya Allah, amin. Mudah-mudahan dukungannya. Iya. Dan kami meneruskan sampai 2023. Jadi setahun, insya Allah 1,5 tahun ke depan. Baik, tadi alhamdulillah Bapak, sebetulnya buat kami ada satu kebanggaan. Ya, satu sisi saya bangga para pendahulu kami membesarkan Koperasi Keluarga Guru Jakarta begitu hebat sehingga tingkatan presiden saja sampai terkejut. Iya. Saya ingat 15 tahun yang lalu, itu 15 tahun Pak lalu ya. Ketua umumnya pada saat itu Pak Yitno Suyoko, dan penasihatnya masih Profesor Dr. Haji Agustin yang membesarkan Pionir di KKGJ. Iya. Nah, memang saat itu melihat perkembangan dan kondisi Koperasi Keluarga Guru Jakarta pada saat itu, yang notabene guru SD, guru SD, anggotanya yang membangun moralitas bangsa. Insya Allah siap, ya, gitu ya. Nah, mungkin pada 15 tahun yang lalu itu Bapak Presiden baru melihat, oh inilah kondisi Koperasi Keluarga Guru Jakarta yang notabene pada saat itu guru SD, gitu kan. Presidennya Pak SBY, ya Pak SBY ya pada saat itu. Nah, memang dari sejak awal koperasi ini memang dikelola oleh guru-guru SD, ya, dan ada satu visi yang sama di antara guru-guru SD itu. Ya,
sehingga bagaimana mengembangkan, membantu, saling menolong dari guru SD diolah oleh guru SD untuk kesejahteraan guru SD dan keluarganya. Iya. Nah ini terus didengungkan oleh pendahulu kami ini, apalagi Prof ya, Profesor. Bagaimana agar koperasi ini betul-betul bermanfaat untuk guru itu sendiri, untuk keluarganya, dan untuk masyarakat sekitarnya. Iya. Gitu. Pak, mungkin juga karena Presiden pun sampai terkejut melihat ada koperasi guru kok bisa berkembang begitu besar gitu ya. Itu menjadi beban untuk bekerja lebih keras, lebih bagaimana mengembangkan KKGC atau bagaimana Pak? Betul. Tadi seperti yang saya bilang, di satu sisi kalau merasa bangga, ya, bahwa pendahulu kami ini bisa mengembangkan koperasi seperti itu. Di sisi lain, itu tanggung jawab moral Pak. Tanggung jawab moralnya jangan sampai mengecewakan para pendahulu kami, yang akibatnya apa? Kami harus bekerja keras, ya. Kami harus bekerja keras dan kami tidak terlena. Wah ini udah enak, itu kan, udah tinggal santai-santai saja. Tapi di balik itu kami berpikir, jangan sampai kami mengecewakan pendahulu kami yang sudah begitu sayang kepada kami, mengembangkan koperasi begitu hebat seperti ini, lalu ambruk dan lain sebagainya. Tentunya ini sangat mengecewakan. Nah, makanya itu dorongan tersendiri buat kami, bagaimana akan bekerja keras, bagaimana mengembangkan koperasi ini agar semakin eksis, bisa hidup di alam-alam dalam berbagai kondisi gitu kan. Apalagi sekarang kondisinya ya seperti ini. Ya jangan sampai gitu kami yang lain tuang, ya jangan ini gitu kan. Apa tuntutannya di situ? Kerja keras tadi Pak. Nah kalau begitu Pak, ini kan apa saja sih sebenarnya yang menjadi andalan kegiatan bisnisnya KKGC sehingga menjadi begitu besar Pak? Nah memang ada unit-unit usaha yang dikembangkan dan makin kemari dikembangkan unit usaha yang dinamis Pak. Di awal memang pada saat 15 tahun yang lalu itu kami di unit usaha simpan pinjam, ya usaha simpan pinjam yang merupakan unit usaha yang andalan lah, gitu kan. Jual uang. Jual uang, tapi di koperasi ini diwanti-wanti oleh pendahulu kami itu bukan bunga, tapi jasa ya. Gitu kan. Karena jasanya, besarannya pun kan ditentukan oleh rapat anggota, gitu kan. Bukan mungkin kalau di PT atau di bank yang menentukan komisaris. Kalau di kami kan yang menentukan rapat anggota. Jadi besarannya itu ditentukan oleh rapat anggota, hasilnya juga dikembalikan ke anggota. Ya alhamdulillah. Nah itu berkembang beberapa dekade, mungkin periode 15 tahun itu 10 tahun yang lalu itu masih. Tapi seiring dengan itu, ya, ada perkembangan tersendiri setelah berkembangnya perbankan, lembaga-lembaga keuangan, dan ini merupakan tantangan tersendiri. Nah disitulah pesan-pesan dari pendahulu kami itu berpikir kreatif dan inovatif, gitu. Salah satunya di satu sisi ini di simpan pinjam mulai melandai, maka kami harus melakukan terobosan baru, melakukan ekspansi seperti melandainya karena gaji guru semakin tinggi atau karena apa ya? Nah kalau yang kami rasakan 2 tahun terakhir ini akibat dari pandemi, dampak dari pandemi. Jadi teman-teman bapak ibu guru juga mungkin berpikir ulang untuk meminjam uang di koperasi, apalagi untuk sifatnya yang hanya untuk konsumtif. Ya, diharapkan perkembangan pengetahuan anggota kami ini mungkin dulu konsumtif Pak.
tapi kemarin berpikirnya untuk produktif. Ah. Nah, sementara 2 tahun terakhir ini untuk mengembangkan produktif kan agak sulit juga nih pengembangannya. Iya. Dan harus belajar dari nol. Dan harus belajar dari nol. Iya. Dan mereka tidak bisa berspekulasi terlalu berani Iya. di masa pandemi ini. Akhirnya unit simpan pinjam melandai. Ya. Nah, untung sebelumnya beberapa tahun sebelumnya sudah dicanangkan dalam rapat-rapat anggota ini bagaimana melakukan ekspansi. Ya. Salah satunya kami kan membeli SPBU. Oh, SPBU. Ya kan membeli SPBU. Ya. Ya, yang ada saat ini sudah dua SPBU. ya, yang ada di Karawang, Kelari, dan ada di Sadang. Nah, ya jauh sebelumnya juga kami menyiapkan lahan yang ada di Karawang itu sekitar 50 hektar. 50 hektar. 50 hektar. Jadi ini guru bertani ya, Pak? Guru bertani. Guru bertani ya. Iya, guru bertani. Nah, memang tidak langsung dikelola oleh kami, tapi kami buat jaringan kerjasama dengan para petani yang ada di sana, sehingga kami pun memberikan manfaat untuk masyarakat. Saling menguntungkan lah. Saling menguntungkan. Di samping itu ada sawahnya, ada rice millnya. Rice mill. Nah, khusus yang istilahnya yang memberikan manfaat dari lahan yang 50 hektar itu, Pak. Itu dikerjakan berapa orang, Pak? Yang menyerap tenaga kerja berapa orang? Cukup banyak, Pak. Cukup banyak saat ini. Dan kami memang sebelum ada PPKM ya, ada PPKM kami selalu mengadakan dengan koordinatornya dulu lah gitu kan. Ya koordinatornya aja ya sekitar 30-40 orang tuh Pak. Koordinatornya ya gitu kan. Nah, terus dari situ ada yang langsung menyewa, menggarap gitu kan. Tapi setelah PPKM ini ya, kami mengikuti aturan ya. Tidak pembinaan lagi. Mereka belum. Jadi kalau begitu Pak, misalnya di luar koordinator itu kan ada petani yang menggarap ya. Itu akumulatifnya ada 100-an orang dong Pak. Kurang lebih mungkin, ya kurang lebih. Kalau satu petani setengah hektar aja sudah hasilnya udah banyak Pak. Alhamdulillah, ya alhamdulillah seperti itu. Nah, makanya di menjelang Lebaran nih Pak, ya menjelang Lebaran, kami ini kan dari berapa puluh tahun yang lalu ya selalu mengantarkan ke anggota itu bingkisan lebaran panen sendiri bisa alhamdulillah ya alhamdulillah diberikan ke anggota gitu kan ya memang kan tidak selamanya yang 50 hektaran itu produktif semua Pak ya ada yang kena ini ya memang selebihnya ya kami pengadaan. Karena kalau satu orang 10 kilo saja kan kali 15.000 udah 15 ton. 150 ton. Iya, gitu 150 ton ya. Iya, 150 ton itu baru berasnya. Iya. Baru berasnya. Kan sekarang akan gabahnya harus berapa? Iya. Nah, itu penggilingannya? Penggilingannya sampai saat ini memang selain untuk mengerjakan ya punyanya sendiri, juga ada yang dari luar. Oh, jadi menerima disewakan ya? Disewakan. Jadi sebagai guru petani gitu kan? Iya. Punya sawah, punya penggilingan, mempekerjakan pekerja yang bukan pegawai ya? Itu kan insidental ya? Iya, insidental kan ratusan orang gitu. Iya. Itu kan luar biasa Pak. Itu yang membuat presiden terkejut kali ya? Rupanya ya. Seperti itu. Itu baru lahannya. Itu karena ketemunya pada saat kami ada pameran ya, ada pameran masuk ke stand kami melihat begini.
oh ternyata di Jakarta ada guru, ada koperasi guru SD, punya sawah, punya pom bensin, punya pom bensin, punya kebun. Waktu itu kebun apa? Kebun belimbingnya sudah ada. ya. Nah, itu mungkin harus peremajaan kalau sekarang. Ya, sekarang. Sekarang ya, karena itu kan dibatasi waktu ya. Iya, iya. Terbatas waktu. Beda dengan lahan sawah gitu kan. Ya mudah-mudahan Pak, dengan kondisi seperti, walaupun kondisi seperti ini, kami baca di tabloid-tabloid yang ada yang saudara-saudara kami koperasi yang memang berkesulitan, kami alhamdulillah tidak ya. Alhamdulillah masih iya. bisa Iya. bertahan sampai saat ini, karena itu kami kembangkan lagi unit-unit usaha berikutnya. Kalau tidak salah ada BBG segala ya? Ya, SPBE. Oh, SPBE. Ya. SPBE baru satu Pak. Baru satu. Ya, tapi kalau agen gasnya juga baru 3. Jadi ada SPBE, ada Agen gas, ada SPBU. Oh, ada SPBU. Jadi itu kan sebenarnya kan rantai konglomerasi ya Pak. Iya. Nah itu terus apalagi karena ini kan dunia pendidikan ya. Iya. Guru-guru kan berkecimpungnya di dunia pendidikan. Adakah misalnya ini program-programnya KKGC yang terkait langsung dengan pendidikan Pak? Ya, sudah kami upayakan Pak. Beberapa tahun yang lalu, terutama saudara-saudara kami anggota KKGC yang belum linier, belum PGSD lah, Iya, kan? iya. Belum PGSD. Terus beberapa tahun yang lalu kami melakukan pengembangan jaringan dengan perguruan tinggi, khususnya UHMK pada saat itu. Iya. Ya, masih provinsi ada dikembangkan sehingga kami yang sudah S1 disuruh melanjutkan ke S2. Nah, yang baru D2 kami mengadakan kerjasama dengan UHMK dengan UT untuk S1. menjadi S1. Iya. Gitu. Nah, Yang sudah S2 ke S3? Nah, kami tawarkan juga, ada memang iya. tawarkan. Nah, pada saat itu kami dari simpan pinjam itu sendiri ada pinjaman khusus untuk Dunia pendidikan. peningkatan kompetensi pendidikan. Alhamdulillah sekarang guru-guru SD sudah hampir seluruhnya. Itu kan baru yang melanjutkan ke sekolahnya orang lain. Ya. Nah, mungkin juga KKGC mempunyai program mendirikan sekolah, mendirikan perguruan tinggi mungkin Pak. Iya, betul. Jadi yang sudah berjalan memang ini Pak untuk pendidikan dasar, TK, SD, gitu, SMP, SMK. Nah ini tersebar di sekarang 3. Sudah nambah 1 ya karena kami guru Pak. Ya kami di dunia pendidikan untuk maslahatan masyarakat itu yang bisanya kami apa? Pendidikan, gitu kan. Dan itu potensial karena semuanya guru kan. Iya, insya Allah. Kalaupun nggak dapat guru dari luaran, gurunya sendiri ya. Iya, gitu. Iya, jadi yang ada di Citayam, terus yang ada di Karawang, dan yang terbaru kemarin menambah di Tambun. Di Tambun. Nah, alhamdulillah yang kemarin yang di Karawang, yang di Citayam, masyarakat begitu antusias ya, sehingga menuntut kepada kami untuk penambahan lokal, gitu. Penambahan lokal di sana. Akumulatifnya ada berapa lokal Pak? Dari 3 sekolahan atau? Satu sekolah di Citayam itu SMK-nya nih Pak ya. SMK. Itu sekitar 900 ya. Murid. Iya. Berarti 30-an kelas dong? Iya. 30 kelas ya? 30 kelasan. 30 kelas. Itu baru kelas belajar ya? Iya. Belum yang lain-lain kelengkapan yang lain. Baru ya yang SD, ya alhamdulillah masih
dipercaya oleh masyarakat sekitar Bogor itu. Ya. Jadi di sana sekolahan favorit dong Pak, kalau muridnya juga segitu banyaknya Pak? Alhamdulillah 3 tahun terakhir berturut-turut kami termasuk yang ranking yang bagus lah, di urutan yang bagus di sana dan dipercaya. Dan Ranking berapa kalau boleh tahu? ke ranking 10 besar masuk? 5 besar kan di sana. Oh 5 besar ya, luar biasa Pak. Nah, ini alhamdulillah kemarin juga kami lihat dari animo masyarakat ya. Ya kalau memang pelayanan kami kurang, mungkin masyarakat akan meninggalkan gitu kan, dan ini malah nambah gitu kan. Jadi ini memperkuat kembali lagi memperkuat keterkejutannya Presiden ya. Ternyata memang luar biasa ya pemikiran ke depannya yang namanya koperasi guru ya. Iya. Tetapi pilihan Pak, pilihan kok istilahnya di pinggiran ya. Ini kan di Kerawang, di Citayam, di mana tadi Tambun gitu kan. Itu kan pinggiran dalam pengertian bukan di Jakarta gitu ya. Sementara kantor pusatnya kan ini kan di Jakarta gitu kan. Iya. Ada pertimbangan apa? Itu di awal mungkin dari pendahulu kami juga pengabdian di masyarakat, pengabdian masyarakat. Sementara kalau di wilayah DKI itu sendiri kan mungkin penyediaan sarpras dan kelengkapan lainnya kan cukup tinggi gitu kan. Tapi kami pikir itu kembangkan di luar itu, toh untuk pengabdian ke masyarakat itu sendiri ya bisalah tidak terbatas harus di sini gitu kan. Gitu. Tapi dimanapun kami dengan niatan ngabdi kepada masyarakat ya gitu. Pak, ini kembali lagi bahwa ini kan juga menciptakan lapangan pekerjaan baru yang non guru Jakarta ya, yang kan kebetulan ada di pinggiran-pinggiran kan. Itu adakah misalnya guru-guru yang anggota KKGJ sendiri menjadi pengajar di sekolah-sekolah itu Pak? Ada ya. Jadi kami persilahkan ya ikut mengabdikan di sana gitu kan. Yang penting tidak mengganggu tugas kedinasan di Jakarta. Oh iya. Jadi istilahnya sebagai tenaga suplemen di sekolah itu ya. Gitu. Kalau begitu itu kan artinya menciptakan juga lapangan pekerjaan untuk yang non anggota koperasi kan? Betul. Ya. Alhamdulillah Pak. Jadi ya sama-sama guru Pak. Iya. Sama-sama guru, dan kami pun menunjukkan bagaimana untuk sama-sama mengembangkan pendidikan gitu kan. Ya guru ya mengabdi lah kepada masyarakat juga. Belum terpikir ini Pak untuk mendirikan perguruan tinggi atau sudah? Sudah, tapi kami sedang melakukan kajian ulang. Nah, kami sekarang konsentrasi bagaimana yang ada ini optimal ya, dan hasilnya memuaskan. Itu dulu. Apalagi dalam yang kembali lagi tadi kondisi seperti ini nih agak repot juga ya. Dengan menurunnya yang dulu unit USP jadi primadona, sekarang melandai, lalu kami harus melakukan terobosan baru ya ke bidang-bidang usaha lain, termasuk sekarang ini kami lakukan jaringan antar koperasi gitu kan Pak. Nah, jaringan antar koperasi itu kan masih sangat minim Pak. Iya. Secara umum ya. Iya. Jaringannya KKGJ sendiri koperasi apa aja Pak? Nah kemarin saya kan baru 4 bulan ya, definisinya kali itu dari Agustus. Kami kemarin coba melakukan jaringan dengan koperasi, salah satunya itu koperasi PLN Jakarta Pusat. Ini Indosat, itu bagaimana nih
agar sama-sama kooperasi, ya, saling menolong, saling membantu, apalagi dalam kondisi seperti ini. Saling membesarkan Saling, lembaga. itu apa yang bisa kami kembangkan di sini yang notabene anggotanya guru, gitu kan. Nah, produk apa yang ada di sana, lalu apa yang bisa kami kembangkan di sini, dan begitu. Iya, Ya, iya. udah kemarin kami sudah melakukan kajian dengan mereka, dengan koperasi PLN. Di samping itu juga kami melakukan jaringan dengan lembaga usaha lain, ya, yaitu dengan belanja online. Belanja online. Ya, iya. belanja online, sembako online. Sembako online. Ini sudah mulai berjalan ya dengan Agra, ya, dengan Agra. Ini bagaimana kami dalam posisi seperti ini, anggota kami minimal sembako tidak berkesulitan, Ya, gitu ya. kan. Jadi tinggal tekan HP, kirim, bayaran, nah gitu. Jadi mungkin Pak Yun anggota kami tidak banyak datang ke sini, ke kantor sekarang, karena kami kembangkan itu IT, ya walaupun belum canggih seperti yang lain, berangsur Pak, ya, berangsur sesuai dengan kondisi kami, ya, guru-guru, karena guru-guru kami pun kan dituntut sekarang ngajar kan harus seperti itu. Itu untuk online. Terus dengan yang lain juga dengan Arkhas Pak, karena kami sudah 3 tahun sebelum pandemi nih Pak, terakhir tahun 2019 kami melakukan umroh bersama, umroh akbar. Berapa peserta, berapa banyak? Tidak kurang dari 200 Pak. Wih, Gitu kan. 2 pesawat dong. Satu di booking Pak. Oh, 1 di booking ya. Oh, Iya. boleh ya. Oh ya, pada waktu itu kami kan ke travel ya, dan Haji Tor itu kami tidak mau dipisah. Oh Itu, iya. kami iya. tidak mau dipisah. Kami ingin beribadah di sana bareng-bareng, Satu keluarga satu besar. keluarga besar. Iya. Akhirnya Carikan kabul jalan dicarikan, keluar ya. ya bisa kami berangkat. Nah rencananya nih Desember 2021 ini sudah kami rencanakan Pak, jauh-jauh hari, malah dari saudara-saudara kami anggota ini jangan hanya umroh, kita tambah ke Turki, Oh, gitu kan. mau ngapain lagi ke Turki? Ah, bisa Ngabisin uang lama. wisata religi, Iya, gitu kan, iya, wisata iya. religi. Ya, udah kami rencanakan, tapi ya memang Allah belum. Iya, iya. Dan di luar saudara-saudara kami yang non Muslim pun sudah kami berikan Kesempatan ya. kesempatan. Sudah Silakan. banyak yang non muslim sudah Belum banyak, Pak, belum ya. belum, karena kemarin 2 tahun ini kan Iya. tapi permintaan dari saudara-saudara kami yang non Muslim sudah ada. Tapi ngomong-ngomong, seberapa besar Pak yang anggota kakak gitu yang non muslim, berapa besar Pak? Ya besarannya mungkin sedikit sih Pak, ya, dan enggak sampai mencapai 50% sih. Oh iya, tapi mungkin 20-an ada. 20-an ada. 20% ada ya. Tapi kami pun kan harus mengakomodir aspirasi dari anggota itu sendiri. Iya, Ya. iya. Memang ada pada saat rapat itu, Pak bagaimana yang muslim? Oh monggo silakan. Mau kemana dan biayanya apa? Mau menggunakan unit simpan pinjam atau fasilitas simpan pinjam, monggo silakan. Iya, iya. Karena yang umroh pun kami berikan fasilitas Iya. itu dengan jasa yang jasa khusus lah, gitu. Nah kepada saudara-saudara kami pun monggo silakan, gitu kan. Tapi ya Tuhan belum mengizinkan. Iya. Jadi untuk tahun ini jadi tidak nih. Oh. Mudah-mudahan untuk tahun yang
Bapak sudah kakak GC itu sudah kerjasama dengan Biro Perjalanan Tetap Sudah. atau masih boleh milih-milih? Boleh, masih milih. Malah yang terakhir gini Pak, yang terakhir gini, dengan Biro Perjalanan terakhir itu, tolong ajarkan kami, gitu kan. Kan belajar boleh loh Pak. Iya, Iya kan? iya. Karena kami pun punya rencana atau punya gagasan ingin punya itu pun kan, Unit sendiri. nah gitu kan. Akhirnya yang terakhir itu yang kemarin boleh Pak, silakan. Jadi zaman Pak Harto alih teknologi lah. Iya. Gitu kan. Jadi mungkin ini belajar, ini guru kerja bareng-bareng dapat dapat manfaat bareng-bareng gitu ya. Iya. Tapi tidak menutup kemungkinan satu saat ini saya gitu kan. Satu saat kita harus punya Unit sendiri. iya. Juga menghandle kebutuhan masyarakat ya. Iya, betul. Jadi menjadi unit usaha ya. Iya. Nah, itu ada dari jaringan tadi yang bersedia gitu ya. Rencananya Desember ini. Jadi kami akan dilibatkan dalam pengelolaan itu sehingga kami bisa berdiri sendiri gitu. Bisa berdiri. Jadi kalau begitu kakak GJ akan semakin lebih banyak membangun unit-unit usaha baru ya Pak ya. Tuntutan gitu kan. Tuntutan ya? Tuntutan untuk menjadi konglomerasi ya. Iya. Pak Taya silahkan menyampaikan closing statement yang terkait dengan pengembangan kakak GJ ke depan seperti apa, harapan-harapan kakak GJ terhadap perkembangan koperasi seperti apa. Silahkan Pak Taya. Baik. Saya pikir kita dibesarkan untuk tidak diam di satu titik di zona nyaman. Kita keluar zona nyaman, mempertahankan keberadaan koperasi ini yang diwariskan oleh para pendahulu, bukan untuk diberhentikan, tapi untuk semakin dikembangkan gitu. Dan mudah-mudahan para anggota senantiasa selalu mendukung dan kerjasama yang optimal untuk mengembangkan koperasi keluarga guru Jakarta ini yang akhirnya bisa dinikmati oleh mereka bersama.